dipersilahkan jika kalian ada yang ingin menambahkan penjelasan yang berkaitan dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh pembicara. Baiklah, sebelum memulai acaranya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum PIKM Barendeng. Kepada Ketua Umum PIKM Barendeng atau yang mewakili, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman semua, selamat sore. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe Samat, Lingulatai, salam sujud, kerendeng mempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Selamat sore teman-teman dari PMK UPR. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian karena sudah bersedia bergabung bersama-sama dengan PIKM Barendeng dalam kegiatan weekly webinar Barendeng Talk dengan mengusung tema yaitu apel RSCM. Jadi apel RSCM ini bagian dari 8 fungsi keluarga. Nanti teman-teman akan diberikan materi oleh Ketua Umum kami yaitu Vicky. Kita akan sharing saja, teman-teman boleh bertanya ataupun boleh menambahkan seperti yang disampaikan oleh host tadi, jika ada yang ingin disampaikan, karena kita sesama mahasiswa akan lebih nyaman menyampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dari PIKM Barendeng dan dari PMK UPR juga bisa menerima materi dengan baik dan bisa menerapkan hal-hal positif di dalam kehidupannya. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat merasakan materi dari Vicky. Selamat sore, shalom. Ya, terima kasih banyak Kak Dwi atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua UKM PMK kepada Ketua UKM PMK atau yang mewakili, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat sore semuanya, salam. Selamat sore, shalom. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada UKM PIKM Barendeng yang telah mengadakan kegiatan ini seperti itu. Harapan besar saya kegiatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi di dalam sharing kita entah apa yang nanti kita bahas seperti itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita seperti itu. Hanya demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Zikri untuk sambutannya. Nah, sekarang kita udah memasuki waktu untuk mendengarkan pemaparan materi. Mungkin dari tadi teman-teman sudah menebak-nebak nih, apa sih judulnya kok ada apel-apelnya? Mungkin apel yang dimaksud adalah apel yang kita tahu pada umumnya kali ya, kayak apel merah, apel hijau, atau apel Malang. Nah, untuk kepastian dan kebenarannya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari pembicara kita kepada Saudara Vicky Dwi Krisdiantoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Tapi selamat Linggunalatai, salam sujud karede malempang, adil katalino, bacuramen kasaruga, basengat kajubata. Arus. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Krisdiantoro. Saya biasa dipanggil Vicky, kadang juga orang panggil saya Iki. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, kita langsung aja. Di judul ini, di sini mengenal apa itu apel RSCM. Seingat saya RSCM ini itu ya lembaga yang menangani KPK ya lembaga yang setara dengan KPK yang berada di Malaysia. Iya nggak sih?
Halo? Iya bukan. RSCM itu lembaga yang setara dengan KPK yang nangani korupsi yang ada di Malaysia. Biasanya kata orang Malaysia itu rasuah. Bener Benar, nggak? Vicky, benar. Ya, yang nggak tahu juga. Saya nggak tahu kebenarannya nih. Ini yang buat judul saya juga nggak tahu. Tiba-tiba judulnya apel aja. Oke, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Sebelumnya saya mau tanya dengan teman-teman. Menurut teman-teman, fungsi keluarga itu apa? Fungsi keluarga apa? Banyak. Punya keluarga nggak sih? Iya. Kalau banyak apa ya sebutkan dari siapa itu tadi? Bisalah dijelaskan sedikit saja. Apa fungsi keluarga menurut teman-teman? Fungsi keluarga itu kalau setahu saya ada 8 itu. Nah, salah satunya yaitu fungsi kasih sayang, terus fungsi lingkungan, sosial kayak gitu, terus pendidikan dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Bapak Vicky. Terima kasih. Iya ya, itu ya benar sekali. Fungsi keluarga itu ada. Sebenarnya fungsi keluarga itu banyak ya. Fungsi keluarga itu sebenarnya tidak terhitung menurut saya pribadi. Tapi dengan demikian BKKBN itu menjadikan dan dikelompokkan itu menjadi 8. Benar sekali tadi yang disebutkan Kak Fitri. Oke, ada yang lain? Siapa lagi mau menyebutkan kira-kira menurut teman-teman apa sih fungsi keluarga? Oh, keluarga aku nih kayak gini gitu ya. Jadi menurutku nggak ada nih fungsi keluarga. Ada nggak sih yang pernah berpikir kayak gitu? Keluarganya itu nggak ada fungsinya atau gimana gitu kan? Kita di sini bener namanya webinar ya. Tapi di sini saya pengennya tuh kita sharing aja, kita ngobrol. Gimana sih keluarga kalian? Gimana sih keluarga saya gitu kan? Nanti kita pasti akan dapat solusinya. Ya, menurut teman-teman yang lain selain dari Kak Fitri, kira-kira apa sih fungsi dari keluarga itu tadi? Ayo bisa dijelaskan? Apa aja, Mbak? Telur sama ayam. Baik, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke dalam inti pembahasan kita. Iya. Pedas? Oh iya. Tadi kotor. Terima kasih.
Nah, ini yang mungkin dari tadi bikin kita penasaran nih, singkatan dari apel itu apa? Nah, ternyata A itu agama, P itu untuk pendidikan, E itu untuk ekonomi, dan L itu lingkungan. Jadi ada fungsi agama, keluarga sebagai pengenal agama pertama, keluarga sebagai pendidikan pertama, ekonomi, dan lingkungan anak. Nah, buat teman-teman yang di sini, coba mungkin bisa lebih menjelaskan lebih detail atau memberikan contoh nih, gimana misalnya agama itu seperti apa fungsi agamanya. Ya, saya Kak Fitri izin masuk mungkin, lagi ya. ya silahkan. Aduh, tadi mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Gangguannya nggak bisa saya hindari. Saya mohon maaf sekali ya, agak terganggu acaranya gara-gara saya ada gangguan tadi. Iya, mungkin ada yang mau jelaskan. Tadi itu kan benar, apel itu kan adalah di situ singkatan dari 8 fungsi keluarga, di mana 8 fungsi keluarga ini adalah nggak semata-mata hanya fungsi keluarga itu sebenarnya nggak hanya 8 tapi banyak. Tetapi saya jelaskan di awal tadi BKKBN telah merangkum itu menjadi 8. Kira-kira ya pertama itu A, yaitu fungsi keluarga itu yang pertama kali itu adalah untuk agama. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih fungsi keluarga itu yang pertama agama? Kenapa nggak kasih sayang terlebih dahulu? Kenapa agama terlebih dahulu? Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak? Kan sebenarnya kita di dalam keluarga itu kita disayangi. Tapi kenapa menurut BKKBN fungsi keluarga itu yang pertama adalah agama? Ayo, kenapa? Siapa yang mau menjelaskan? Kira-kira teman-teman dari PMK? Ya, izin masuk ya. Ya Mungkin silakan. mungkin menurut kita sambil santai aja kan. Ya Menurut kita santai, kita menurut berbincang santai. ya menurut saya kenapa dalam keluarga itu agama terlebih dahulu seperti itu. Karena menurut saya kasih sayang itu lahir dari agama itu sendiri. Makanya adanya adanya terlebih dahulu ada agama seperti itu, baru di dalam situ ada kasih sayang seperti itu, kasih sayang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua seperti itu. Ya, ya. Yang lain lagi. Iya, iya, bener banget kata Mas Zikri. Ya, bener banget Mas. Jadi kenapa keluarga? Bener, di dalam agama itu ada yang namanya kasih sayang. Pasti setelah kita mengenal agama lebih dalam, itu akan tumbuh rasa kasih sayang. Tapi menurut BKKBN dan ini pandangan secara umum, kenapa di dalam fungsi keluarga itu pertama disebutkan agama. Jadi seperti ini, teman-teman saat masih kecil, ini saya pakai bahasa kita sehari-hari aja ya. Saya nggak pakai bahasa formal. Kan kita waktu masih kecil, itu tuh diajarkan agama pertama kali itu pasti dari orang tua. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung diajarin pendeta, kita tiba-tiba langsung diajarin oleh ustadz, kayak gitu kan. Jadi kenapa di dalam pertama tadi adalah fungsi keluarga. Contoh ini, kita masih bayi, pasti orang tua kita ngajarin kita sebelum kita makan kita harus baca doa terlebih dahulu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang agama non-Islam mungkin terima kasih Tuhan atas berkat dan nikmat yang sudah diberikan dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa agama tadi ditaruh yang pertama? Yaitu tadi, saat masih kecil kita tuh ditanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama, budi pekerti yang bagus. Di mana setelah kita mengetahui dan kita mulai paham akan arti agama, itu semuanya akan mengikuti kita. Maksudnya semuanya mungkin akan kita pahami. Entah dari kasih sayang, entah dari cara kita sopan santun, itu semua diajarkan. Baik, selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan itu menurut teman-teman gimana sih? Pendidikan itu atau hanya sekolah aja, atau hanya ikut les private dan homeschooling atau gimana? Menurut teman-teman pendidikan itu apa aja, gimana, dan kenapa di dalam fungsi keluarga ini termasuk pendidikan? Bukankah pendidikan itu yang ngajarin orang? Ayo, gimana menurut teman-teman? Dari Barendeng, ini belum ada suaranya nih.
Izin Oke. masuk ya. Saya Iya, dari silakan. pendidikan itu sebenarnya memang ada pendidikan formal seperti itu kan, seperti anak itu harus disekolahkan. Ya, halo, ini suara ini gangguan jaringan kah? Sepertinya jaringan abangnya terputus. Kayaknya abangnya videonya dimatikan supaya suaranya jelas. Ya, halo. Ya. Ini tapi ya. Ya, keluar tadi ya, sorry. Ya, mohon maaf Mas, bisa diulang lagi karena tadi ada sempat jaringan terputus. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mendengarkan. Oke. Jadi pendidikan itu sebenarnya sebelum saya ulang. Dari mana tadi ya? Dari mana? Pendidikan itu apa itu namanya? Ada yang formal, ada yang non formal. Oh, dari situ ya. Oke. Iya. Tadi langsung terputus jaringannya, iya. Pendidikan itu kan di mana kita tahu ada pendidikan formal, non formal dan sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum seorang anak diterjunkan ke dunia pendidikan seperti itu untuk seperti ke sekolah TK, SD, SMP dan lain sebagainya, pada dasarnya mereka di dalam lingkup keluarga, mereka sebelum terjun ke pendidikan yang formal, mereka di lingkup keluarga itu sudah diajarin seperti itu. Diajarin misalkan contohnya bagaimana ini seorang anak bagaimana bertata krama yang baik, bagaimana cara ngomong dengan orang yang lebih tua seperti itu, ataupun seorang anak ini diajarin misalkan untuk bisa mandiri, misalkan cuci piring, cuci baju dan segala macam hal-hal dasar, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya mereka sudah mendapat pendidikan dari orang tua seperti itu. Itu ibaratnya menjadi dasar lah buat mereka sebelum mereka terjun ke sekolah seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak atas itu. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Keren banget. Ya, benar banget. Ya, benar banget. Pendidikan itu, ya seperti itu pendidikan. Speechless, saya bingung mau ngomongnya gimana lagi nih. Tapi benar banget sih. Ya. Menurut pandangan secara umum, kenapa pendidikan itu dimasukkan ke situ? Jadi gini, ya benar banget kata Masnya tadi. Dari kecil kita selalu diajarkan sopan santun, tata krama, diajarin cara kita makan, diajarin cara kita berjalan, yaitu merupakan suatu pendidikan dasar yang diberikan orang tua sebelum kita mulai beranjak dewasa, sebelum kita mulai beranjak bisa berpikir sendiri. Mungkin orang tua akan selalu menuntun, orang tua selalu mengajarkan kita gimana. Kan gini, saya tanya sama teman-teman. Dulu teman-teman itu saat berhitung 1, 2, 3 mengenal A, B, C, D itu langsung dengan guru atau sama orang tua? Orang tua. Ya, sama orang tua kan. Dulu teman-teman belajar bicara langsung sama guru atau sama orang tua? Atau punya guru privat nih, ngajarin bicara sendiri nih? Sama orang tua dong. Ya, orang tua kan. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya fungsi keluarga ini kompleks banget. Gak hanya 8, tapi itu banyak. Cuma emang kita biar lebih mudah aja sih dikelompokkan gitu. Oke, yang ketiga di sini E-nya itu ada ekonomi. Why? Kenapa harus ekonomi? Kenapa sih aku nggak disayangin dulu? Harus dengan ekonomi dulu? Kenapa sih? Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa harus ekonomi terlebih dahulu? Kenapa nggak ada kasih sayang dulu? Kenapa nggak mencintai lingkungan dulu baru mencintai ekonomi?
Izin menjawab boleh nggak sih? Iya, izin menjawab. Boleh, boleh, silakan. Ayo, silakan masuk aja. Menurut saya kenapa ekonomi? Karena salah satu dari bentuk kasih sayang orang tua itu adalah dengan memfasilitasi anaknya melalui ekonomi. Jadi segala kebutuhan dari anak itu terpenuhi dengan baik. Seperti tadi kan pendidikan pasti membutuhkan biaya. Jadi salah satu ekonominya itu. Terima kasih. Iya, bagus banget jawabannya. Terima kasih. Bentar, saya ada itu jaringan saya kurang stabil. Halo Vicky. Sepertinya Vicky terputus. Vicky? Ya, sepertinya. Oke, izin saya yang melanjutkan dari pemaparan materi Vicky. Selanjutnya ada L. L itu adalah lingkungan. Jadi di lingkungan itu kenapa kita penting kira-kira apa menurut teman-teman kenapa 8 fungsi keluarga dan satunya ada lingkungan? So, pasti lingkungan berhubungan dengan rumah gitu kan. Seperti teman-teman ada yang mau menjabarkan kenapa lingkungan menjadi salah satu dari 8 fungsi keluarga? Teman-teman dari PMK mungkin mau menjawab. Saya masuk karena keluarga merupakan lingkungan pertama dari anak. Oke, benar sekali karena memang seperti keluarga ini adalah memang lingkungan terutama dari si keluarga itu sendiri, dari anaknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh keluarga itu akan menjadi tolak ukur bagi si anak. Nah, lebih baik jauh lebih baik jika kita bisa menyediakan lingkungan yang positif kepada anak, misalkan dari pola hidup sehat dan segala macamnya. Oke, kita next. Apa lagi ya kira-kira 8 fungsi dari 8 fungsi keluarga lainnya? Oke, kita lihat. Sebentar. Saya izin masuk ya. Aduh, ya, mohon maaf. Sudah ini tadi lanjut. itu, ya Kak. Tadi sering mohon maaf banget. Ini tadi tuh saya pakai wifi tempat tetangga karena paket kuota saya tadi waktu gabung pertama habis. Se-live yang sebelumnya. Oke. Ini mau lanjut Mbak Dwi atau saya? Kamu aja, nanti kalau terputus baru saya lagi. Oh iya, iya. Aduh, mohon maaf sekali ya. Terima kasih Mbak Dwi udah mau langsung ngisi. Baik. Di sini itu, di dalam Apple tadi itu kan ada RSCM. Saya pikir RSCM ini tadi itu lembaga KPK yang ada di Malaysia gitu, kayak nangkap korupsi-korupsi gitu. Ternyata bukan ya. Di sini R-nya itu adalah reproduksi. Kenapa di dalam suatu keluarga itu harus terdapat reproduksi? Baik, di sini kita bukan bicara soal hal tabu. Di sini bukan bicara soal hal yang mungkin gak layak untuk dibicarakan. Sebenarnya untuk pengenalan reproduksi itu dimulai sejak dini. Di dalam keluarga reproduksi bukan semata-mata hanyalah untuk melanjutkan suatu keturunan aja. Ya emang benar, di dalam satu keluarga harus memiliki seorang anak karena
keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, reproduksi di sini itu bukan hanya semata-mata untuk diperkenalkan seperti itu aja, tetapi reproduksi ini seperti kayak gini. Kita tuh juga harus mendapatkan edukasi dari kecil tentang apa itu reproduksi. Jadi biar kita juga tidak merasa tabu dengan hal-hal seperti itu. Contoh nih, saya mau tanya buat teman-teman semua. Mungkin menurut teman-teman ini akan melenceng pertanyaan saya. Saat teman-teman mulai beranjak dewasa, teman-teman pasti akan mengenal yang namanya pubertas. Edukasi pertama soal pubertas itu teman-teman dapat dari sekolah atau dari keluarga? Saya tanya. Dari orang tua. Oke, dari orang tua. Ada yang lagi? Edukasi tentang pubertas itu didapat dari siapa? Tadi dari Mbak Dwi orang tua. Dari Mas-mas atau Mbak-mbak lagi nih? Dari sekolah. Oke, Mbaknya satu lagi dari sekolah sudah. Masnya dari mana nih, yang dari PMK nih? Dari sekolah. Oke, dari sekolah juga. Ya, berarti hanya Mbak Dwi ya yang dapat edukasi dari kecil ya. Oke, sebenarnya seperti ini teman-teman. Fungsi keluarga itu ya mungkin saya paham gitu. Orang tua kita itu sebenarnya lumayan tabu untuk menjelaskan kita tentang hal-hal yang mungkin mengganjal gitu ya. Contoh, gak mungkin dong aku jelasin kayak gini tentang reproduksi ataupun tentang anak saya pubertas gitu. Saya tanya lagi nih, satu pertanyaan lagi. Teman-teman dulu saat pubertas itu merasa malu, minder, atau malah merasa bangga? Oh, gue bangga nih, gue udah kayak gini, tumbuh-tumbuh gini gitu. Teman-teman dulu gimana sih? Malu, bangga, atau malah memamerkan saat awal-awal pubertas dulu? Kalau saya biasa Lebih aja. ke kaget sih. Oh, Oh, kaget. kaget. Iya. Iya kan, biasanya kan kaget. Iya, benar. Oke, bener sih kaget. Ya awal-awal orang pasti kaget. Nah, mungkin itu perempuan kaget. Ada selain kaget, ada yang gimana lagi kalau mbak-mbaknya ini waktu pubertas pertama? Merasa biasa aja karena punya kakak, jadinya kayak sudah ada panutan gitu. Ada panutan, udah dapat edukasi juga ya dari Ya, keluarga benar. tadi. Oke, yang dari sekolah ini gimana reaksinya nih? Waktu awal-awal pubertas nih. Nangis. Gimana Ada ini? dikasih tahu dari Bangga sekolah. Oh, bangga banget. Ya, benar. Ya benar, saya katakan ini benar banget. Biasanya kalau cewek mungkin kaget, malu, takut, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau cowok yang pastinya itu bangga dengan pubertas yang ada gitu kan. Oke, saya bela sama cowok nih. Oke, lanjut. Ya benar, sebenarnya dari itu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu sih, kayak malu, kaget, dan lain sebagainya, itu pasti apa itu namanya, pasti dapat edukasi pertama itu dari orang tua. Kenapa? Biar anaknya itu nggak merasa minder dengan keadaan, biar anaknya itu nggak merasa, aduh, ada apa sih kok ini menonjol, aduh, ada apa sih ini kok tumbuh bulu di sini, jangan-jangan aku kelainan atau keturunan apa ini kan ya. Sebenarnya kayak gitu. Makanya di dalam fungsi keluarga itu, reproduksi ini bukan hanya dijelaskan untuk keturunan aja, bukan semata-mata arti sebuah keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Tapi untuk peran orang tua itu juga seharusnya memberikan sebuah edukasi. Baik, di sini tuh saya ingin sharing aja, seandainya nanti kita sebagai orang tua, kita udah menjadi orang tua, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa mengelak juga, suatu saat kita tuh bertumbuh lagi, kita akan menikah, kita juga akan punya keturunan. Nah, jangan sampai gini, ya, mulailah memberikan edukasi pada anak-anak kita nantinya. Bukan sejak dini ya, maksudnya kita juga harus tahu usia anak kita berapa untuk kita bisa beri edukasi soal hal seperti ini. Jangan pernah memikirkan hal seperti ini adalah hal tabu untuk anak. Kenapa? Saat anak mengalami masa pubertas, anak itu akan jauh lebih mencari. Mereka ingin tahu, mereka ingin merasakan, dan lain sebagainya. Jika anak kita itu salah, itu yang rugi juga orang tua sendiri. Bayangin kalau anak kita perempuan, anak kita salah jalan, anak kita mencari tahu sendiri soal hal-hal seperti tadi, anak kita melakukan mencoba-coba dan lain sebagainya, yang rugi siapa? Kita sebagai orang tua, seperti itu. Jadi
jangan pernah nanti untuk memberikan edukasi pada adik kita. Mungkin saat ini kita masih dewasa, belum memikirkan pernikahan karena kita masih kuliah. Nah, kan kita punya saudara nih, punya adik, sepupu, dan lain sebagainya. Ya mungkin saat kita ngobrol, ya mungkin laki-laki sesama laki-laki untuk memberi edukasinya, cewek sama cewek untuk memberi edukasinya, gitu. Untuk biar kita bisa lebih akrab pertama dengan keluarga, untuk biar juga lebih, kita tuh kayak, oh, Dek, kenapa ini kayak gini? Kayak kita beritahu, oh kayak gini tuh hal yang wajar kok. Seharusnya kalau kamu sudah remaja, kamu udah mengalami pubertas, kamu seharusnya mulai lebih bersih, lebih bisa merawat, kayak gitu. Nah, itu tadi, itu adalah peran penting keluarga di dalam reproduksi itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan. S itu ternyata bukan KPK. S itu adalah sosial budaya. Oke, kenapa sih di dalam keluarga ini juga ada sosial budaya? So, buat apa sosial budaya buat kita? Sosial budaya juga menurut kita kayak, kita budaya kita kayak gini, ya kayak gini aja ya. Kan nggak menghasilkan gitu menurut kita. Tapi menurut teman-teman, kenapa sih di dalam 8 fungsi keluarga itu BKKBN menyantumkan itu tadi, sosial budaya? Kenapa menurut teman-teman? Halo, ada yang masih hidup? Ya, pasti Karena hidup kita semua sebagai dong. mau jawab. Iya, silakan Mbak Fitri. Ya. Gantian, kita gantian. Ya, kenapa dimasukkan sosial budaya? Karena apa? Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Dan kita juga negara kita juga memegang teguh tentang budaya gitu. Ya. Jadi budaya itu harus diajarkan dari kecil, dan sosial itu juga harus diajarkan. Sosial itu dalam ruang lingkup seperti misalnya norma-norma kayak gitu, norma sosial, moral kayak gitu. Ya, oke, benar. Ya, benar. Ada lagi nih. Ada yang perlu ditambahkan sedikit ini dari Mbak Fitri. Mau nambah? Iya, dari Oke, apa dari Mbak Dwi bisa ditambahkan nih? Kalau menurut saya, kenapa sosial budaya itu perlu? Karena kan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia yang terbagi dari berbagai macam adat, istiadat, suku, ras, agama. Jika kita tidak orang tua jika tidak mengajarkan kepada anak, maka anak akan merasa dirinya tersisihkan dari yang lain, karena dia nggak tahu nih, misalnya kita nggak tahu kita dari suku Dayak, suku Jawa, segala macam. Terus kita juga di dalam sosial budaya itu juga mengandung, seperti tadi kata Fitri, ada norma, terus ada adat istiadat juga. Misalnya di suatu tempat ketika kita berpergian, di daerah Jawa misalnya tidak boleh menyebutkan bahasa-bahasa kotor, daerah Kalimantan tidak boleh berucap bahasa-bahasa yang kotor. Nah, seperti itu kan perlu diterapkan termasuk juga di bagian sosial dan budaya. Jadi perlu sekali untuk anak ini mengetahui segala kerangka dari sosial budaya itu sendiri. Makasih. Oke, benar banget. Mau ada yang menambahkan lagi? Dari mas-masnya ini belum menambahkan. Ini kita masnya ada berapa sih sebenarnya di dalam sini? Oh, ada banyak ya sebenarnya. Iya. Mau nambahin mas, silakan. Ya, 8.000. Mau nambahin? Oke, sedikit. Sebenarnya saya sama aja sih sebenarnya. Oke, sama aja ya. Ya, cuman lebih ini aja sebenarnya. Seorang anak itu kan kenapa perlu sosial budaya, kayak dari saya itu lebih ke sosialnya. Di mana kita tahu memang anak itu dilahirkan memang sudah mempunyai kepribadian, sifat dan masing-masing seperti itu. Tetapi sosialnya itu perlu dibentuk juga dari keluarga sebelum dia terjun ke dunia pendidikan, sebelum dia terjun ke masyarakat. Memang kehidupannya bersosial itu sedemikian rupa gitu, dibentuknya itu di lingkup keluarga. Seperti itu. Ya. Oke, bener banget. Saya dengernya tuh keren banget jawaban dari teman-teman, lengkap, jelas, padat, singkat, tapi tuh bermakna banget. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit saja karena penjelasan teman-teman juga sudah benar gitu ya. Oke, kenapa di dalam fungsi keluarga itu terdapat sosial budaya? Baik, di sini tuh terdapat dua unsur dan 2 elemen. Pertama itu sosial. Benar banget yang dikatakan dari awal tadi sama teman-teman, bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik, bantuan orang tua itu termasuk bantuan orang lain bukan menurut teman-teman tadi? Kenapa teman-teman tadi bisa mengartikan kayak gitu?
Kan kita makhluk sosial nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Orang tua itu orang lain bukan? Di dalam definisi ini. Orang lain. Ya, benar banget. Orang tua adalah orang lain. Di dalam definisi ini ya, bukan hal yang lain. Jadi sangat penting banget ditanamkan kita dari sejak kecil, dari sejak kita bayi, untuk kita lebih menghargai orang lain. Contoh nih, hal terkecil yang mungkin saat ini sudah kita lupakan. Hal yang terkecil mungkin saat ini sudah kita lewatkan. Kita lewat di depan tetangga kita. Siapa di sini yang masih negur tetangganya? Contoh kayak ada om tante yang lagi jogging pagi-pagi gitu, teman-teman lewat. Ada nggak sih teman-teman yang masih negur, mari om, mari tante, kayak gitu? Masih ada nggak? Mungkin Masih itu adalah dong. hal terkecil. Oke, masih. Di sini ada nggak sih yang kayak masa bodoh amat di kompleksnya gitu? Ada juga Masih ada dong. nggak? Iya, pasti ada. Nah, sebenarnya hal kayak gini yang perlu kita ajarkan buat anak kita nanti. Kita tanamkan jiwa-jiwa sosial mereka. Contoh, nanti kalau ketemu om tante, om tante, pasti kita ada ketemu om dan tante tetangga kita sapa ya, karena mereka bagian dari keluarga kita, kayak gitu. Kayak kita lebih mengajarkan gitu ya, tapi nggak semata-mata anak itu kita perbolehkan untuk selalu ngobrol dengan orang asing ya. Kalau saya punya anak juga nggak boleh. Tapi kita tetap menanamkan dalam diri mereka tuh, kita jangan sampai merasa kita, gue kayak gini bisa aja kok gue jalan sendiri, gue kayak gini bisa aja gue hidup, gue nggak perlu bantuan lu, kayak gitu. Jangan sampai menanamkan hal itu pada anak kita nantinya. Ya, pertama hal terkecil itu yang kita tanamkan seperti itu. Tapi untuk hal yang luas, mau dijelaskan nggak yang luas ini? Kayaknya hal itu dulu ya. Kita langsung aja ke budayanya. Oke, benar banget. Di sini kenapa sosial budaya itu digabung jadi satu? Pertama, kita langsung ke budaya. Indonesia memang terdiri dari berbagai pulau, beribu-ribu pulau, bermacam-macam adat istiadat, dan bahkan adat. Contoh nih, saya orang Jawa dan saya saat ini tinggal di Pulau Kalimantan, di mana Pulau Kalimantan ini dikenal dengan tanah Dayak. Yang jelas adat saya itu juga tetap berbeda dengan mereka. Tapi kita juga harus memberikan edukasi pada anak kita. Contoh gini, meskipun dulu pepatah pernah berkata, di mana bumi dipijak, di situlah langit yang dijunjung. Tetapi kita jangan pernah melupakan adat kita itu dari mana, asal kita itu dari mana. Di situ juga perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Kita tetap menghargai, kita tetap mencintai budaya di mana kita tinggal. Saya cinta dengan budaya Dayak, saya menghargai budaya Dayak, bagaimanapun dari ritualnya, dari budaya-budayanya, saya menghargai, saya juga mencintai. Tapi saya tidak lupa dengan budaya saya sendiri, seperti itu. Karena apa? Itu juga yang perlu kita tanamkan, biar anak-anak kita itu tidak lupa dengan budaya-budaya kita sendiri, meskipun anak-anak kita itu udah kita ajak tinggal tidak di tempat kita dilahirkan, seperti itu. Lanjut C, ya, cinta-cinta nih ya. Kayaknya kalau kita bahas cinta dan kasih sayang ini akan luas banget. Kenapa? Ya, ini langsung saya yang jelaskan atau teman-teman mau ngasih opini dulu nih? Kenapa, ada apa sih dengan cinta dan kasih sayang ini di dalam keluarga? Ya, mau ngasih opini nggak teman-teman kira-kira? Mau dong. Oke, ya. Kalau cinta-cinta langsung gercep ya, Bun. Lanjut. Apa sih cinta dan kasih sayang nih? Menurut saya kenapa cinta dan kasih sayang perlu untuk keluarga, karena dari keluarga itu anak itu bisa mendapatkan cinta pertamanya. Jadi kasih sayang dari orang tua itu pertama yang dirasakan kepada anaknya. Jadi anak akan merasakan segala bentuk perhatian dari orang tua seperti itu. Terus rasa kepedulian dari orang tua, rasa saling menjaga dari orang tuanya juga, itu didapatkan anak dari keluarganya saja. Yang perasaannya yang tulus gitu. Nah, jadi anak tuh cuma dapat bentuk segala perhatian, segala ketulusan tuh cuma dari orang tua dan keluarganya saja. Terima kasih. Oke, ya terima kasih banyak, benar sekali jawabannya. Ada yang mau menambahkan nggak? Itu ada hal kecil yang ditinggal sedikit aja sebenarnya. Ada yang Fitri mau menambahkan? Oke, Fitri apa? Ini hostnya kok diam-diam baik nih. Host nggak mau menambahkan juga kah? Mau nambahin. Oke, silakan Mbak Fitri. Izin masuk ya. Jadi kenapa tadi cinta itu perlu sekali untuk anak-anak karena apa? Di keluarga. Nah, di keluarga itu tuh bagi anak perempuan, cinta pertama mereka tuh seorang ayahnya. Dan bagi anak laki-laki,
cinta pertama mereka ialah seorang ibu gitu. Dan mereka bisa kayak sharing, kayak bercerita gitu tentang cinta tuh pasti ke orang tua gitu loh. Nah, mereka minta, misalnya mereka mau nikah. Nah, pasti mereka minta restu dulu ke orang tua gitu loh. Gitu loh lagi, maaf. Minta restu kayak gitu. Nah, mereka bercerita tentang cinta mereka seperti ini, minta masukan kayak gitu. Nah, akhirnya kan mereka balik ke orang tua lagi gitu. Maksudnya kayak mereka gimana ya? Pokoknya cinta dalam keluarga tuh memang penting dan mereka mendapatkan cinta tuh di keluarga gitu. Sebelum mereka melanjutkan kehidupan yang selanjutnya lagi gitu. Jenjang yang lebih tinggi, kehidupan selanjutnya. Oke, kehidupan selanjutnya, baik-baik. Oke, mau ada yang nambahin lagi nih? Kayaknya kalau cinta kita langsung lancar bicara ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, boleh, silahkan. Mumpung masih banyak waktu nih. Cinta dan kesayangan dari keluarga itu juga sebagai panutan dari si anaknya untuk dia menjalani kehidupannya. Jadi kayak misalnya anaknya dapat perhatian, dapat ketulusan dari orang tuanya juga akan membentuk karakter si anak ini menjadi seseorang yang positif. Terima kasih. Oke, benar banget. Sebelum saya lebih lanjut ya, saya mungkin akan bicara seperti ini. Apa sih tadi? Iya, orang tua itu nggak mungkin membawa anaknya itu ke dalam jurang kehancuran. Orang tua juga tidak akan mungkin menuntun anaknya ke dalam hal-hal yang negatif. Makanya tadi Mbak Dwi mungkin mengatakan akan lebih positif gitu kan. Ya. Selain itu, di sini yang perlu banget ditekankan buat kita semua. Saya kurang tahu latar belakang dari teman-teman saat ini seperti apa. Entah teman-teman masih bersama dengan keluarga, entah teman-teman masih bersama orang tua kandung teman-teman, entah teman-teman adalah korban dari broken home. Saya nggak tahu. Tapi seperti ini, saya ini bicara dengan teman-teman yang mungkin yang ada di dalam forum ini, teman-teman ada dari broken home. Seperti ini teman-teman. Sejelek-jeleknya apapun orang tua kita, mereka adalah tetap orang tua kita. Meskipun kita benci banget, kita nggak mau lihat muka orang tua kita, tapi bagaimanapun mereka orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang memproses kita. Tanpa mereka kita juga nggak akan ada di dunia ini. Mungkin teman-teman berpikir, gue nyesel dilahirin loh, gue nyesel berada di dunia ini. Kayak gitu. Tapi semata-mata itu jangan terus ditanamkan. Tidak ada di dunia ini itu yang namanya istilah mantan ayah. Tidak ada juga istilah mantan orang tua, mantan mama, mantan papa, nggak ada. Yang ada hanyalah mantan pacar nih. Banyak nih yang belum bisa move on nih kayaknya. Yang ada mantan pacar, mantan istri, mantan suami, mantan sahabat, dan lain sebagainya. Mantan-mantan yang ada. Tapi nggak ada yang namanya mantan dari orang tua. Baik, saya akan menjelaskan secara umum. Kenapa di dalam fungsi keluarga itu terdapat yang namanya cinta dan kasih sayang. Cinta. Mungkin teman-teman sudah paham dan pasti mengenai arti sebuah cinta ini. Benar banget yang dikatakan oleh Mbak Dwi, oleh Mbak Fitri tadi. Cinta pertama seorang anak itu adalah orang tua. Mungkin kita seorang anak laki-laki, cinta pertama kita mungkin banyak banget itu kepada orang tua yang perempuan. Pada mama, pada ibu, pada bunda. Tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin karena orang tua kita itu terlalu sibuk dengan kegiatan, orang tua kita yang perempuan itu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, cinta kita lebih sayang pada ayah kita daripada kepada ibu kita. Tapi benar banget, di dalam sini fungsi keluarga, cinta ini juga perlu ditanamkan pada anak-anak kita, teman-teman. Kita adalah sebagai calon seorang orang tua. Jadi nanti contoh di cinta pertama seorang anak perempuan adalah pada seorang ayah. Jadi apapun yang dilakukan seorang ayah, apapun yang kita tunjukkan kita pada anak-anak kita, itu nanti juga akan yang ditanamkan pada anak-anak kita. Oh, orang tua saya ini orangnya tegas, disiplin, perfeksionis. Jadi nanti gue harus cari seorang suami, gue harus maaf banget. Maksudnya nanti saya cari seorang suami, saya cari seorang pendamping hidup, harus seperti ayah, perfeksionis, tegas, dan lain sebagainya. Nah, dari itu, saat kita sudah memiliki anak, dan anak kita sudah bisa merasakan cinta kita, bisa merasakan kasih sayang kita,
maka permaklah diri kita itu sebagus mungkin. Jangan sampai ditanamkan pada anak kita itu, ayahku asal-asalan, jadi gue nanti cari jodoh juga asal-asalan aja lah. Yang penting gue cewek, gue dapat jodoh cowok, udah. Jangan sampai kita tanamkan kayak gitu. Harus kita, contoh kita harus pakai baju yang sopan depan anak kita. Dan anak kita kan cewek nih. Kita harus bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang sopan, mengajari dia lebih baik, mengajari dia tentang tata krama, seperti itu. Jadi biar anak kita tertanamkan dalam dirinya. Jadi mindset anak itu akan berubah. Oh, jadi nanti aku harus cari jodoh seperti ini. Untuk ibu juga sebaliknya. Jadi ibu kita juga jangan asal-asalan. Gue di rumah gak dilihat orang juga, gue gak usah pakai bedak, gue gak usah pakai baju bagus, gue pakai baju sobek aja. Yang penting yang penting suami saya udah bisa menerima gitu kan. Aduh maaf ya, bahasa saya pakai lo gue kadang. Suami saya bisa menerima, ya udah gitu aja. Jangan seperti itu. Nanti kalau anak itu cinta pertamanya pada seorang ibu, anak laki-laki itu akan termindset, oh orang tua saya itu seperti ini. Jadi nanti anak itu jadi kayak, kadang ada kan cowok itu kan, aku lebih suka ngelihat kamu tanpa make up gitu kan. Kamu tanpa make up cantik banget gitu kan. Ya mungkin itu bentuk ekspresi yang sebenarnya terjadi, tapi mungkin tanpa kita sadari. Ya jangan seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Kita sebagai calon orang tua, persiapkan diri kita itu dengan matang. Jangan pernah kita menikah itu dengan cara coba-coba. Agar kita memiliki keturunan nanti, anak kita juga nggak coba-coba untuk menjalankan kehidupan mereka. Kan nggak mau dong anak kita menjalankan hidupnya dengan coba-coba ataupun gimana-gimana. Mungkin teman-teman paham. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke kasih sayang. Kasih sayang orang tua itu nggak ada duanya. Kasih sayang orang tua tidak ada tandingannya. Ibarat kata seperti ini. Gak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Tidak ada orang tua yang gak cinta banget dengan anaknya. Ya, seperti ini. Mungkin teman-teman dijauhi oleh sahabat, diputusin pacar. Tapi kemana teman-teman akan balik? Teman-teman pasti akan balik ke rumah. Kenapa? Karena teman-teman merasa lebih nyaman, lebih aman di rumah. Karena di situ teman-teman merasakan, oh di sini saya masih ada orang yang mencintai saya, menyayangi saya, seperti itu. Karena cinta orang tua itu nggak ada tandingannya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. M itu ternyata bukan tentang rasuah ya. M ini tentang melindungi dan perlindungan. Mungkin saya langsung saya jelaskan aja kenapa di dalam 8 fungsi keluarga itu adalah melindungi dan perlindungan. Baik. Seorang orang tua pernah nggak sih lihat anaknya disakitin, orang tuanya diam? Ada nggak yang seperti itu? Contoh nih, anaknya dipukul orang tiba-tiba di jalan ditampar gitu. Orang tua marah nggak kayak gitu? Pasti marah. Orang anaknya aja salah, kadang orang tuanya juga ikut marah. Karena orang tua itu jiwa pelindungnya itu sangat besar. Contoh nih ya, saya punya permen, adik saya nggak punya permen. Teman saya nggak punya permen. Tiba-tiba salah. Contohnya nggak seperti itu. Contoh teman saya itu punya permen, saya nggak punya permen. Saya ngerebut permen teman saya itu tadi. Ya pasti kalau seandainya itu kelahi, orang tua saya nggak mungkin orang tua nyalahin saya. Orang tua itu pasti akan membela saya karena saya anaknya. Maka dari itu perlindungan dari orang tua itu sangat gimana ya? Saya nggak bisa jelasin perlindungan gimana. Intinya orang tua itu perlindungannya sangat bagus banget. Maksudnya mereka itu sayang. Bukan konsentrasiku ya. Ya seperti itu. Mungkin teman-teman mau ada yang menambahkan tentang perlindungan tadi? Ya, mungkin lanjut aja ya. Melindungi perlindungan. Oke, mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Next. Mbak moderator. Baik. Kira-kira teman-teman tadi paham ya tentang perlindungan dan melindungi tadi. Gak ada orang tua yang gak akan melindungi kita walaupun kita itu salah. Tapi ya jangan salah-salah juga ya. Oke. 8 fungsi keluarga. Ini sebuah pertanyaan kayaknya ya.
berperan sebagai salah satu dasar terbentuknya kehidupan sosial bermasyarakat. Ini adalah di mana peran orang tua, peran keluarga, itu yang seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kita diajarkan tentang bermasyarakat, kita diajarkan tentang kehidupan sosial, di mana maka tadi saya contohkan secara sederhana. Pernah nggak sih teman-teman masih menegur tetangga teman-teman saat teman-teman jalan, saat teman-teman jogging atau teman-teman naik motor? Seperti itu. Orang tua pasti akan selalu menanamkan, akan selalu mengajarkan untuk sosial bermasyarakat itu. Agar apa tujuannya? Agar anaknya tidak introvert pertama. Karena kalau kita punya anak introvert juga pasti kita akan sedih. Anak kita suka menyendiri dan lain sebagainya. Orang tua pasti nggak mau seperti itu. Orang tua pasti akan mengajarkan anak-anaknya lebih aktif, lebih bersosial, memiliki public speaking yang bagus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang tua itu selalu mengajarkan untuk bersosial tinggi, untuk lebih bisa berbicara pada orang lain. Oke. Ini saya ada tertutup, saya nggak bisa baca tulisannya. Oke. Keluarga merupakan benteng utama pendidikan keluarga sang anak dalam membentuk kepribadian. Iya. Kita dididik pertama, kita diajarkan makan, kita diajarkan berdoa, itu oleh orang tua kita. Jadi pendidikan utama itu adalah sang orang tua itu tadi, keluarga. Untuk anaknya itu memiliki kepribadian yang bagus. Orang tuanya itu pasti akan mendidik anaknya. Contoh nih, nak sebelum makan kita harus cuci tangan dulu ya nak. Nak sebelum makan kita harus baca doa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Agar tujuannya apa? Didikan orang tua. Mungkin teman-teman juga merasa nih. Saya juga merasa orang tua saya itu keras banget. Saya salah sedikit langsung ini, langsung itu. Ada sanksi-sanksinya tata krama di orang tua saya. Saya cerita sedikit. Saya pernah dihukum orang tua saya lari 2 kilo. Kalau saya nggak bisa lari itu saya ditarik sama orang tua saya. Orang tua saya naik motor. Itu apa? Itu tujuannya untuk mendidik kita. Biar kita paham, kita bisa introspeksi diri. Kesalahan terbesar apa yang sudah kita lakukan hingga orang tua kita tuh bisa marah seperti itu. Mungkin orang tua kita keras. Orang tua kita itu memberikan didikan kita yang nggak sesuai dengan hati kita. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang orang tua pada kita. Orang tua kita memberikan kayak gitu agar kita tuh kedepannya bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami. Kita nggak salah jalan. Kita agar memiliki kepribadian yang baik. Kita bisa introspeksi diri dan lain sebagainya. Oke, next slide selanjutnya mengingat soal waktu ya teman-teman. Oke, next untuk slide selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan. Seberapa penting keluarga bagi kamu? Bagi teman-teman tuh keluarga penting nggak sih? Seberapa besar pentingnya keluarga itu bagi teman-teman? Mungkin dari PMH bisa menjawab atau dari Barendeng, silahkan dijelaskan secara singkat aja. Oke, semua dia mungkin saya sendiri aja ya menjawab. Saya nggak tahu mungkin ada jaringan yang saya aja yang menjawab. Seberapa penting keluarga bagi kamu? Menurut saya keluarga adalah number one. Keluarga dia paling penting dalam segalanya. Entah itu teman, pacar, dan lain sebagainya. Bahkan saya pribadi, pendidikan saya itu nggak lebih penting daripada keluarga. Saya akan meninggalkan semua pendidikan saya akan meninggalkan semua teman saya, itu demi keluarga. Menurut saya keluarga itu sangat penting sekali bagi kehidupan saya. Karena menurut saya tidak ada kasih sayang yang tulus, tidak ada di dunia ini orang yang mencintai saya dengan tulus, tidak ada di dunia ini yang bisa mengerti keadaan saya dengan tulus itu selain orang tua saya sendiri. Jadi tanamkan dalam mindset teman-teman, orang tua kita itu adalah orang terbaik di dunia. Mereka yang bisa mencintai kita dengan tulus, mereka bisa mengerti keadaan kita dengan tulus, itu adalah keluarga. Jangan pernah teman-teman merasa menyesal dilahirkan di keluarga tersebut. Jangan pernah teman-teman merasa, aduh aku nggak suka dilahirkan di sini, saya pengennya di sana. Jangan pernah menanamkan seperti itu. Karena semua didikan orang tua kita itu ingin membentuk kepribadian kita lebih baik. Orang tua ingin kita bisa sukses jaya di kemudian hari. Jadi keluarga itu adalah
hal terpenting dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya. Oke, mungkin ini yang jawabnya harus orang lain nih, nggak mungkin saya menjawab nih ya. Apa sih yang didapat dari materi ini? Atau jangan-jangan teman-teman nggak ada yang didapat nih, cuma kayak, panderwara doang nih Vicky. Vicky ini ngomong kosong doang, Vicky juga belum nikah, mana ngerti sih kayak gini atau gitu. Kira-kira apa sih yang didapat dari materi ini menurut teman-teman tadi? Ini harus teman-teman loh ya yang jawab, masa saya yang jawab? Kalau saya yang dapat, banyak yang saya dapat. Ya, halo? Mau ditunjuk atau gimana? Silahkan. Ayo teman-teman dari PKM Barendeng atau dari PMK, apa nih yang didapat dari penjelasan dari Kak Vicky tadi? Izin menjawab. Nah, silahkan. Jadi yang saya dapatkan dari materi yang diberikan Vicky tadi adalah bahwa kita memiliki 8 fungsi keluarga yang terdiri dari salah satu contohnya adalah agama yang paling penting karena menyangkut dari diri anak itu sendiri, dan yang lainnya juga yang tidak kalah penting adalah cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya ini juga menjadi salah satu bentuk pemahaman sebagai anak juga, harus tahu bahwa ternyata orang tua tuh memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kita sebagai anak jangan membuat orang tua misalkan orang tua seperti itu. Dan fungsi-fungsi lainnya juga kita harus memahami dan bersyukur ketika kita sudah diberikan fasilitas pada orang tua seperti fungsi ekonomi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau menyampaikan dari PMH mungkin? PMK. PMK, mohon maaf sekali dari PMK. Oke, mungkin ada kendala jaringan. Di next aja, Mbak. Oke, selanjutnya kita udah masuk sesi tanya jawab nih buat teman-teman semua. Mungkin ada yang masih bingung atau bahkan ingin sharing tentang pengalamannya atau pengetahuannya yang berkaitan dengan 8 fungsi keluarga. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, buat teman-teman siapa nih yang mau sharing? Mungkin teman-teman pernah merasakan bullshit parenting, atau mungkin teman-teman pernah merasakan, aduh aku kayaknya nih nggak disayang orang tua aku, yang disayang cuma adikku doang. Aduh, aku nih kayaknya anak pungut ya, atau anak terbuang gitu kan. Mungkin teman-teman mau sharing dengan kita atau gimana, mau dipaparkan di sini juga boleh, ataupun nanti teman-teman, aduh aku nih sebenarnya punya masalah keluarga nih, aku pengen curhat, pengen cerita pada orang, tapi aku bingung pada siapa. Oke, di sini saya mau menyampaikan bukan sebuah promosi dan juga bukan sebuah apa. Di sini kami terdiri ada beberapa seorang konselor sebaya tingkat kota juga. Kami mendapatkan pelatihan di BKKBN Kota. Di sini mungkin teman-teman bisa menceritakan, bisa curhat pada kami mungkin, atau teman-teman ingin curhat aja boleh, atau teman-teman ingin mendapatkan solusi, mungkin kalau kami nggak bisa menangani, kami mungkin akan langsung bawa ke teman-teman ke psikolog yang ahlinya sudah gitu. Ya, seperti itu sih. Mungkin kalau laki-laki mungkin bisa hubungi saya, nanti nomor saya bisa sekretaris berikan, ataupun kalau perempuan nih pengen cerita, biasanya perempuan nih suka cerita-cerita, curcol-curcol gitu kan, saya nggak ngerti apa itu. Nah, itu bisa hubungi Kak Andri, Kak Dwi, dan juga Kak Fitri. Oke, mungkin silakan mau apa yang ditanyakan, waktu dan tempat saya silakan ya. Oke,
saya lanjutkan ya, mungkin di sini teman-teman malu untuk bertanya ataupun teman-teman mungkin mau ada kesibukan atau lain hal, yaitu mungkin teman-teman kalau kiranya waktu kita sharing ini kurang, waktu sharing kita terlalu pendek, mungkin teman-teman bisa nanti kalau mau sharing lagi bisa hubungi saya, mungkin nomor saya nanti akan saya berikan kalau teman-teman mau cerita atau mau apa. Oke, santai aja kalau teman-teman mau bertemu. Aduh, nggak enak nih gue ceritanya lewat chat. Nggak enak nih gue cerita lewat DM. Bisa kita ketemu ngobrol bareng santai. Kalau teman-teman pengennya di kafe ataupun di warung kopi atau di taman, bebas atau mau di sekre lebih private, gimana silahkan. Ya, nah tadi ya kalau laki-laki bisa hubungi saya atau Mas Azan Fauzan tadi. Kalau perempuan bisa hubungi Mbak Andri, Mbak Dwi dan juga Mbak Fitri. Oke, mungkin sekiranya itu aja yang dapat saya paparkan hari ini. Jika ada semoga yang saya paparkan tadi ada ilmunya sedikit, ada yang bermanfaat buat kehidupan teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan juga apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Terima kasih banyak. Jangan keluar dulu, guys. Kita foto dulu ya. Oke. Tapi kameraku rusak. Silahkan, Andri. Andri bisa ditutup dulu sebelum kita sesi foto. Tutup dulu, Andri. Andri mana ini? Baiklah, karena waktunya sudah habis, dengan sangat terpaksa kita harus mengakhiri sesi sharing kita hari ini. Kepada teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya, juga kepada PMK, kami ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, senang bisa bekerja sama dengan PMK, semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama kembali. Saya sebagai MC, izin undur diri, sekian dan terima kasih. Semuanya mohon on kamera dulu, karena kita akan sesi foto bersama. Untuk teman-teman, dimohon untuk open cam ya. Ya, sedikit ya sebelum kita sesi foto bersama, sedikit sekali saya sampaikan, saya ucapin terima kasih banyak buat PMK karena sudah bersedia untuk kita sharing bareng hari ini. Ya, saya harapkan kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Saya harapkan mungkin akan ada kerjasama lagi di kemudian hari atau di apa. Jangan sungkan untuk minta bantuan pada kami. Jika kami bisa membantu, pasti kami akan membantu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kurang enak di hati saat acara ini. Terima kasih. Ayo mungkin bisa kita sesi foto bersama. Silahkan di-on-kan kameranya. Mulai ya, 1, 2, 3. Salam genre. Oke, salam genre ya. Nanti ku yang SS sendiri. Udah. Halo. Apakah sudah ini gigi saya kering? Sudah. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Silakan moderator MC. Terima kasih teman-teman dari PMK. Terima kasih semuanya, teman-teman dari Selamat PKM sore. juga. Terima kasih, selamat sore. Silakan jika mau link. Dadah. Dadah, thank you. Terima kasih.
Lip, Kani. Lift ja. Dah. Dah guys.